Menyesal gak macam itu? Tadi katanya enggak. Nyesel nggak? Enggak. Nyesel nggak? Menyesal enggak? Kenapa enggak? Kamu nyesel nggak? Nyesel apa enggak? Iya, ada sedikit nyesel kesian saya itu. Kenapa kok menyesal? Istri saya tidak pantas. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan seorang ayah yang tega menghilangkan darah dagingnya sendiri dengan menikam sang anak di saat dia sedang tertidur. Mirisnya, sebelum kejadian itu, anaknya pun sempat menggambar yang dimana berisikan ucapan selamat tinggal. Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula, kita berkenalan dengan seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Z, berusia 9 tahun. Anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 selama ini tinggal di Malang bersama dengan kakek neneknya yang bernama Dodi berusia 62 tahun dan Yani berusia 60 tahun. Kakek neneknya yang membiayai sekolah dan memasukkan Z ke salah satu pesantren yang berada di daerah Malang. Di pesantren itulah Z pun menimba ilmu agama. Di saat memasuki hari lebaran, seluruh santri dipulangkan agar bisa merayakan hari lebaran bersama dengan keluarga. Namun ternyata kepulangannya dari pesantren menjadi petaka untuknya. Di saat kedua orang tuanya meminta agar Z dirawat dan dibesarkan oleh mereka. Lantaran Z ini merupakan anak sematawayang. Dengan adanya permintaan itu pun, kedua kakek nenek Z tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menyerahkan kembali kepada orang tuanya. Sebenarnya penyerahan itu pun sangat berat dirasakan oleh mereka dikarenakan kedua kakek neneknya ingin menyelamatkan sang cucu dari tekanan psikologi dampak pertengkaran kedua orang tuanya. Namun apa daya, kedua orang tuanya Z mendesak agar Z diserahkan kembali kepada mereka. Pada akhirnya, Z pun tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Tinggal di sebuah rumah kontrakan Dusun Pelampang, Desa Putatlor, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Pada awalnya, kehidupan Z bersama dengan kedua orang tuanya semua terlihat baik, bahagia, dan harmonis. Namun sontak menjadi gempar. Bermula ada seorang pria bernama Agus Yulianto yang merupakan kakak dari ayah Z melihat adanya gelagat aneh dan mencurigakan dari adiknya. Agus pun menghubungi pemilik rumah kontrakan untuk mengecek langsung kondisi rumah dan pemilik rumah pun akhirnya memutuskan untuk datang sekitar pada jam 6 pagi tanggal 29 April 2023. Setibanya di rumah pun tampak sepi dan rumah dalam kondisi tidak terkunci. Seraya memanggil pemilik rumah masuk ke dalam rumah dan langkahnya pun terhenti ketika menemukan Z sudah bermandikan darah, posisi telungkup berada di dalam sebuah kamar. Sontak saja pemilik rumah berlari dan berteriak. Teriakan itu pun memancing warga sekitaran segera datang ke lokasi dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan evakuasi. Kasus ini pun langsung mengkerucut kepada ayah korban, di mana saat korban ditemukan, sang ayah pun tidak berada di sana. Dan diketahui oleh para tetangga jika di dalam rumah itu mereka hanya tinggal berdua saja. Ayah korban yang bernama Muhammad Qodat Alfalul Kirom alias Afan berusia 29 tahun. Polisi segera bergerak untuk melakukan pencarian. Mirisnya saat polisi melakukan olah TKP, polisi pun berhasil menemukan adanya secari kertas, di mana di dalam kertas itu pun berisikan gambar dan ucapan selamat tinggal kepada teman-temannya yang bertuliskan dari Z untuk Airin. Selamat tinggal Airin, selamat kenal Z, Pelangi, dan Alea. Pihak kepolisian pun menduga jika tulisan dan gambar tersebut dibuat sesaat sebelum korban dibunuh oleh sang ayah. Pada sisi lainnya, tepatnya berlokasi di Polsek Tandes, Surabaya, polisi kedatangan pria berbaju pink dengan wajah lusuh. Ternyata itu adalah Afan.
Dia datang untuk menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan kepada Z, anak kandungnya. Dengan adanya pengakuan itu pun, seketika Afan langsung ditangkap oleh polisi dan dibawa ke lokasi kejadian. Pelaku Afan mengaku melakukan pembunuhan kepada anak dengan 10 kali tikaman pada bagian punggung korban menggunakan pisau dapur dengan panjang 30 cm. Selain itu, yang mengejutkan, pelaku tidak menyesali perbuatannya. Alasannya agar sang anak meninggal dunia dan masuk surga. Pelaku sangat yakin jika anak-anak yang masih berusia belia tidak memiliki dosa dan akan masuk surga. Motivasi untuk masuk surga lagi gitu. Apa yang melatar belakangi kelahiran? Karena anak kecil bermata misalnya. Namun, di saat tubuh korban Z dilakukan pemeriksaan forensik, ternyata bukan hanya ada 10 tikaman, melainkan ada 24 tikaman. Saking keras dan dalamnya tikaman, beberapa mata pisau menembus jantung korban. Pelaku Afan segera dibawa kembali ke kantor polisi guna dilakukan interogasi. Di saat di dalam pemeriksaan, polisi pun sempat menunjukkan gambar dan tulisan dari korban di dalam kertas. Pelaku yang merupakan ayah korban tidak sanggup menahan air matanya dan menangis di hadapan penyidik polisi. Seakan-akan Z pun sudah merasakan jika besok dirinya akan meninggal dunia. Malam harinya sebelum kejadian, korban menggambar dan menulis ucapan perpisahan untuk teman-temannya. Pelaku Afan kembali mengakui jika dirinya sengaja membunuh korban. Pelaku merasa kasihan kepada anaknya karena selalu dibully oleh teman-temannya, dikarenakan latar belakang dari keluarga, di mana Afan ini merupakan seorang residivis kasus penyalahgunaan obat terlarang dan istrinya seorang pemandu lagu. Afan sendiri pernah dipenjara pada tahun 2016 dengan vonis 3,5 tahun. Setelah bebas, Afan bekerja di tempat konveksi milik saudaranya dan mendapatkan upah 300.000 per minggunya. Hubungan rumah tangga dengan sang istri kerap terjadi keributan lantaran ekonomi. Selain itu, mereka pun sudah beberapa kali pisah ranjang. Pelaku mengakui menyesal telah menikahi sang istri, di mana keduanya pun bertemu di tempat hiburan malam. Sempat terjadi keributan hebat dengan sang istri, di mana istrinya bersikeras untuk kembali menjadi pemandu lagu. Lantaran tidak adanya titik temu dengan permasalahan mereka, akhirnya sang istri pun lebih memilih pergi meninggalkan rumah dan bekerja menjadi pemandu lagu, lalu meninggalkan pelaku Afan suaminya dan korban Z anaknya berdua di dalam rumah tersebut. Kepergian dari sang istri sudah 3 hari lamanya. Afan pun merasa sangat bingung. Dia pun merasa terbebani dengan biaya hidup dari sang anak. Terlebih pelaku ini hanya memiliki gaji 300.000 setiap minggunya. Berdasarkan riwayat pencarian Google, pelaku pun sempat browsing bagaimana membunuh anak dengan cepat. Pelaku mengaku saat sedang browsing itulah sang anak sedang menggambar. Di dalam kondisi yang sudah bingung, akhirnya pelaku pun memutuskan untuk membunuh anaknya sendiri. Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 jam 04.30 waktu subuh. Saat itu korban pun masih tidur di dalam kamar dengan posisi telungkup. Pelaku mengambil pisau dapur dan segera menghampiri anaknya. Tanpa perasaan belas kasihan, dia melayangkan 24 kali tikaman ke tubuh korban. Saking keras dan bertubi-tubi pisau dilayangkan ke tubuh korban, pelaku mengaku jika anaknya tidak sempat terbangun dan berteriak. Dalamnya tikaman menembus jantung korban. Seketika korban pun kehilangan nyawanya. Pihak kepolisian pun akan melakukan uji kejiwaan kepada pelaku. Jika memang hasilnya normal, maka pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak, dengan ancaman hukuman adalah pidana mati. Selain itu, polisi akan memanggil ibu dari korban guna dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kronologi sebelum kejadian itu. Sementara kakek dan nenek korban tidak bisa menutupi kesedihannya atas meninggal dari sang cucu. Sumpah serapah dan ucapan makian dilontarkan kepada pelaku dan ibu korban.
Mereka sangat marah atas sikap orang tua korban yang memaksakan diri ingin korban diasuh oleh mereka. Sementara rumah tangga mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Guys, jujur ya, sebenarnya gue sangat emosi dengan sikap pelaku dan ibu korban selaku orang tua. Memang masalah ekonomi pemicu keributan di dalam rumah tangga. Tetapi gue menilai kurang adanya kedewasaan dari mereka dalam menyikapi masalah yang berakibat anaknya harus kehilangan nyawa. Untuk Komisi Perlindungan Anak, disinilah peran kalian. Gua sangat berharap selain menuntut pelaku pembunuhan ini dengan pidana mati, tetapi harus mengajukan tuntutan kepada ibu korban yang telah menelantarkan anak begitu saja. Oh ya guys, sekedar mengingatkan untuk pria dan untuk wanita. Satu hal lagi yang bikin kesal, seharusnya pelaku ini jangan dulu menyerahkan diri. Biarin saja pihak kepolisian mencari. Jadi ada alasan polisi buat kasih hadiah timah panas kepada kaki pelaku. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?